Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, 3 hari yang lalu saya sudah upload video tentang pendaftaran PIP 2026, pendaftar PIP 2627 wajib cek desil dan DTSN PPS ya teman-teman. Di video ini saya jelaskan alurnya bagaimana dan seterusnya. Nah, kemarin tanggal 10, ini saya bikin video di tanggal 12 ya. Tanggal 10 itu saya dapat surat dari ini yang di-share sama dinas, ini surat dari Kemdikbudrismen teman-teman, ya. Yang isinya adalah pemberitahuan batas waktu cut off Dapodik 2026. Jadi sebenarnya yang dimaksud cut off Dapodik itu bukan berarti Dapodiknya nggak bisa dipakai lagi ya, tapi ada data yang dibatasi pengambilan datanya yaitu untuk cut off apa gitu. Jadi untuk cut off Dapodik itu di surat ini adalah berkaitan dengan usulan PIP. Ya, sesuai yang saya jelaskan di video ini ternyata prosedurnya saya sampaikan di video ini kan cuma 2 langkahnya ya. Nah, ini sebenarnya nanti kita jelaskan ulang di video ini juga. Bentar, kita bagi layarnya jadi 2 aja biar kita kerjanya gampang. Jadi, di sini nanti akan saya jelaskan adalah berkaitan dengan tugas operator sekolah untuk cut off ini apa tuh, teman-teman. Sebenarnya operator itu harus ngapain gitu ya. Jadi saya jelaskan secara singkat saja. Untuk poin pertama ini sosialisasi kesatuan pendidikan itu adalah jelas, itu tugas dinas. Jadi dinas sosialisasinya dengan nge-share surat ini gitu ya. Yaitu berkaitan dengan calon penerima PIP tahun 2026 dengan ketentuan pengusulan fase 2 Agustus sampai Desember menggunakan Dapodik cut-off 31 Agustus yang telah dipadankan dengan DTSN. Artinya, ini adalah tugas OPS adalah satu memastikan per tanggal 31 Agustus semua siswa sudah masuk Dapodik agar bisa menjadi calon, ya baru calon ya, calon usulan siswa penerima PIP. Ya, fase 2 tahun 2026. Ini langkah pertama ini, memastikan ya per tanggal 31 Agustus itu semua siswanya udah masuk dulu nih ke Dapodik gitu, teman-teman ya. Itu satu. Kemudian, di sini ada kalimat mendorong satuan pendidikan agar melakukan seleksi verifikasi murid dari keluarga miskin, rentan miskin melalui calon sebagai calon penerima PIP tahun 2020 ini secara objektif dan transparan. Nah, ini tugasnya adalah sesuai di nomor 3, mendorong satuan pendidikan agar murid pada butir 2 di atas ditandai dengan. Nah, memutakhirkan variabel data mandatori usulan PIP meliputi NIK, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis pekerjaan orang tua, dan penghasilan di Dapodik. Nah, ini memastikan seperti ini teman-teman ya. Jadi di Dapodik ya, kita ke peserta didik, pilih peserta didik. Di sini kan kita disuruh untuk seleksi. Artinya kita harus menginput pekerjaan orang yang di Dapodik nih, yang di Dapodik itu pekerjaan orang tua dan penghasilan orang tuanya. Nah, di sini kalian pilih namanya, klik ubah di atas, klik ubah. Nah, kalian cari pekerjaan orang tua, itu ada ayah, ada ibu ya. Nah, data ayah kandung. Nah, contoh di sini pekerjaannya apa? Misalnya petani ya. Penghasilannya berapa ya? Kurang dari 1 juta misalnya. Ya sesuai layak lah jika memang orang itu layak dibantu, anak itu layak masuk calon usulan PIP di sini. Tugas operator pertama adalah di sini ya. Kemudian kalau sudah tinggal disimpan. Ya, nah seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah disimpan berarti data pekerjaannya sudah oke. Kemudian bagaimana dengan NIK, NISN, dan tanggal lahir? Kalian harus cek di Verval PD ya. Login ke Verval PD ya, silakan login, masuk ke sini, masukkan OTP-nya, verifikasi. Bentar.
Nah, di sini pastikan anak yang kita usulkan PIP tidak masuk residu ya, dan quality control-nya 100 ya. Di sini teman-teman bisa lihat saya itu ada 3 nih yang masuk residu, kita buka residu ya. Nah, kalau NIK, NISN, dan tanggal lahirnya residu, berarti datanya tidak sesuai. Nah, di sini, saya itu ada yang NIK-nya residu, berarti anak ini tidak bisa masuk ke calon usulan penerima PIP nih, karena residu. Kemungkinan seperti itu, teman-teman, ya. Kemudian kalian bisa cek di sini juga, di gambar orang ini ya, kalian klik, ya. Di daftar peserta didik juga bisa. Nah, di sini ada menu quality control, diklik. Nah, pastikan di sini datanya adalah valid 100% nih, 100%, 100%, 100%. Nah, ini artinya sudah sesuai semua, ya. Keunikan NISN unik, NIK-nya ditemukan, tanggal lahir. Nah, ini tempat lahir dan tanggal lahir sama 100%. Udah, kalau udah kayak gini berarti udah aman. Ya, berarti misalnya data anak ini sudah oke semua secara data, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, tugas operator yang kedua adalah memastikan sudah input pekerjaan dan penghasilan. Penghasilan orang tua di Dapodik sesuai fakta, ya. Kemudian yang ketiga, memastikan data siswa tidak masuk residu NIK, NISN, TTL, tempat tanggal lahir di Verval PD, ya, seperti itu. Nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan yang siswa yang belum masuk Verval PD gimana gitu, teman-teman. Kemudian, yang keempat adalah di sini menyampaikan informasi kesatuan pendidikan terkait pemutahiran data desil. Nah ini, misalnya nih, kalian sudah melaksanakan ini sebagai operator, memastikan data siswa sudah. Selanjutnya adalah cek cek desil siswa. Sebenarnya dilakukan mandiri ya, mandiri oleh siswa atau orang tua. Dengan cara seperti ini. Seperti di video ini teman-teman, yang mana, bentar, yang kemarin ya. Nah ini yang di video pendaftaran PIP nih, Bismillahirrahmanirrahim. di video ini Assalamualaikum. ada linknya. Nah ini Nah, dia buka. linknya. Nah, Nah ini ya, yang DTSen. Nah ini, linknya adalah DTSen-form.bps.go.id. Kalian buka. Nah ini ada menu pendaftaran PIP. Kemudian silakan masukkan NIK-nya. Ya, kemudian masukkan ini kode-kode ini nih AVG2 ya, contoh. Kemudian kita cari data. Nah, NIK ditemukan pada basis data DTSen. Nah, udah. Kalau kayak gini berarti sudah aman. Kemungkinan berarti anak ini kalau sudah valid ininya, sudah valid ini, kemudian cek desil terdaftar di DTSen, maka dia masuk calon penerima PIP. Nah, ini keterangannya ya. Jika siswa sudah tidak residu, kemudian jika siswa sudah input penghasilan orang tua. Kemudian jika siswa sudah ya masuk DTSen. Kemudian jika desil siswa antara 1 sampai 4 kalau nggak salah ya. Maka maka data anak tersebut ya tersebut akan menjadi calon, baru calon ya, penerima PIP. Karena nanti akan diverifikasi lagi oleh dinas sama pusat, teman-teman. Jadi ini kuncinya ya. Jadi ini nih, ya. Ini untuk masuk ke PIP ya. Nah, ini kemudian kalian bisa cek desil juga di sini ya, ada cek desil. Nah, di sini kalian masukkan tanggal lahirnya seperti ini ya, saya contohkan ya.
tanggal lahirnya Maret 28, kemudian kita masukkan kode ini lagi, kita coba cek data. Nah, ini kan kalian bisa lihat tercatat berada pada desil 2, artinya ini antara 1 sampai 4. Ya udah, berarti maka data anak tersebut nih yang tadi saya cek itu kemungkinan menjadi calon penerima PIP. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi silakan tugas teman-teman itu antara ini nih ya. Tapi yang paling jelas adalah mengedukasi ini teman-teman ya. Karena kalau ada data yang tidak sesuai, kalian sebagai orang tua bisa melakukan pembaruan data. Ya, di sini ada menu pembaruan data jika merasa tidak sesuai ya. Nah, yang kelima nih, jika orang tua atau siswa merasa data di DTSen tidak sesuai, bisa melakukan pembaruan data. Nah, udah kayak gini ya, di web DTSen-nya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang penting, jika siswa belum masuk verval PD, maka silakan sinkron ulang dan ditunggu. Jika tetap tidak masuk, maka boleh koordinasi dengan dinas. Seperti itu guys jawabannya ya terkait permasalahan, yang kalian alami, banyak banget yang teman-teman alami ya. Jadi ini tugas sekolah terkait PIP, terkait cut off. Jadi cut off-nya itu adalah cut off untuk usulan PIP, yaitu tanggal 31 Agustus 2026. Untuk selanjutnya ya Dapodik tetap bisa digunakan teman-teman. Cuma kalau siswa-siswa yang datanya valid setelah tanggal 31 Agustus, yang datanya baru masuk Dapodik setelah tanggal 31 Agustus, itu ya berarti tidak masuk sasaran penerima PIP. Seperti itu ya. Jadi itu penjelasan Ngapakpedia terkait cut off Dapodik tanggal 31 Agustus teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari dunia pendidikan dan dunia kerja operator sekolah. Saya Iri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.